Saudara-saudari yang terkasih, selamat sore. Kah dalam. Kalau di pasar tradisional di Jogja, itu kita masih akan menemukan banyak penjual macam-macam lah, sayuran atau makanan itu dijual oleh simbok-simbok yang sudah cukup tua. Suatu saat saya memperhatikan, dan sudah jarang kalau di Sumatera itu mereka sambil jualan itu minum kopi atau teh, saya tidak tahu, tapi pakai ini itu cangkirnya itu yang belirik-belirik hijau, atau itu kan sudah jarang sekarang. Itu cangkir lama itu. Lalu yang saya perhatikan itu lebih bagaimana mereka minum, itu khas cara orang tua minum itu, seruput sampai ada bunyinya, enak banget rasanya kan. Sepertinya enak banget itu. Tetapi kalau diperhatikan, mungkin itu mereka beli sih, ada yang jual, paling harganya juga cuma 2.000 sih, tidak mahal kalau di Jogja itu. Lalu ketika memperhatikan betapa nikmatnya mereka menikmati teh atau kopi itu, saya merenungkan tentang rasa. Ternyata rasa itu ya seperti itu, sama saja sebenarnya. Antara misalnya teh atau kopi yang 2.000 dengan yang beli di resto, di kafe itu sama toh? Seberapa lama coba misalnya kita merasakan sesuatu yang enak? Itu kan sejauh mulut sampai sini saja lah. Setelah itu ya wis, sama saja. Mau kopi luwak, mau kopi apa saja lah, sama saja rasanya. Begitu juga dengan kenikmatan-kenikmatan lain, misalnya kita bandingkan tidur di kasur yang empuk dengan tidur di tikar biasa itu. Seberapa lama misalnya saudara-saudara itu merasakan nikmatnya, enaknya pakai kasur itu? Sampai kapan coba? Sampai merem, sampai kita itu tertidur lelap. Setelah itu apa tahu? Kita mau tidur di lantai, mau tidur di tikar, mau tidur di gardu, sama saja. Nanti melek lagi baru sadar, oh ternyata saya tidur di sini gitu. Juga dalam hal-hal yang lain, soal rasa ini, misalnya juga soal penderitaan. Sebenarnya kalau kita sungguh menyadari hidup yang sementara ini, ya setiap orang punya suka, punya duka, punya penderitaan masing-masing. Dan itu kita tidak bisa mengatakan saya orang yang paling sengsara lah di dunia, orang lain enak. Coba misalnya masing-masing mungkin punya pengalaman. Saya punya pengalaman misalnya begini. Kita naik bis, lalu dalam jangka waktu yang panjang, misalnya saya harus ke suatu tempat itu 2 jam. Satu jam 50 menit itu harus berdiri dengan masih ada tas, lalu ada pegangan yang lain yang harus dibawa, bawaan yang lain itu capek kakinya. Tapi 10 menit hampir sampai itu, dapat tempat duduk gitu. Rasanya apa? Lego, enak banget kan? Jadi yang 1 jam 50 menit tadi lupa gitu. Itu kan soal rasa lagi toh. Kalau kita memikirkan penderitaan itu panjang, ya relatif juga sebenarnya. Tetapi nanti ketika kita sudah 10 menit enak, tiba-tiba lalu kernetnya mengatakan gising terakhir. Mau nggak mau turun kan? Walaupun kita mengatakan enak ini kursi ini, nggak mungkin dicopot terus digawa turun. Besok mau saya pakai lagi, nggak bisa. Harus turun. Itu yang terjadi dalam kehidupan kita, entah suka maupun duka. Saudara-saudari yang terkasih, pada peringatan Santa Perawan Maria yang berduka cita ini, kita diajak juga untuk merenungkan kehidupan kita bersama dengan Bunda Maria soal kebijaksanaan, bagaimana menyikapi hidup, bagaimana menyikapi peristiwa-peristiwa hidup kita, entah itu yang menggembirakan, yang tidak, yang saya kehendaki, yang saya rencanakan maupun tidak, terutama berkaitan dengan luka,
berkaitan dengan penderitaan, berkaitan dengan hal-hal yang mungkin sulit kita terima. Mari kita belajar seperti Bunda Maria, belajar bijaksana sekali lagi, lalu juga belajar untuk percaya pada Yesus, belajar beriman, belajar juga mungkin diam. Diam dalam bahasa kitab suci itu mengunyah. Mengunyah itu kita mungkin berbeda dengan hewan, tetapi kalau kita perhatikan seperti sapi itu, ketika tenang itu mereka itu ngunyah lagi yang sudah dimakan. Itu kita juga bisa begitu. Perlu hening untuk juga mengunyah kembali pengalaman-pengalaman harian kita, terutama yang mungkin tidak mengenakkan kita. Karena di situ ternyata kita akan menyadari bahwa Allah selalu campur tangan dalam kehidupan kita setiap hari. Tetapi mari kita juga percayakan hidup kita kepada Bunda Maria yang sudah terbukti imannya, mendampingi Yesus dari awal sampai di bawah kayu salib. Ada banyak penderitaan, ada banyak duka cita yang diterima oleh Bunda Maria, tetapi tidak pernah menyerah. Dan inilah yang kemudian juga menjadi bukti iman bagi kita. Setiap orang yang percaya, setiap orang yang taat, setiap orang yang mengandalkan Allah pasti juga akan mendapatkan kemuliaan dan keselamatan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.